Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakasek yang sempat hadir pada hari ini, Wakasek Kurikulum, Sarana dan Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir membersamai kegiatan kita pada hari ini, yang mana pada hari ini akan disampaikan observasi kepala sekolah yang sehubungan dengan materi perencanaan pembelajaran. Syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan, nikmat sehat, nikmat waktu pada hari ini, bahwa dalam suasana yang alhamdulillah cukup cerah pada hari ini, dan kita juga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semoga presentase hari ini berjalan lancar sampai selesai tepat pada waktunya. Dan tak lupa Ibu sebagai kepala sekolah ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami sebentar membuka diskusi sesi bertanya untuk beberapa guru yang ingin menanyakan sehubungan dengan perencanaan pembelajaran yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Namun mungkin karena keterbatasan waktu kita, tapi kita insya Allah akan memaksimalkan waktu yang ada sesuai dengan observasi pada hari ini. Next. Perencanaan pembelajaran ini, pengertian perencanaan pembelajaran yang akan kita bahas mengenai pengertian perencanaan pembelajaran, kemudian karakteristik perencanaan pembelajaran, fungsi dan manfaat perencanaan pembelajaran, pentingnya perencanaan pembelajaran, dan langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Nah, ini semua akan kita nanti bahas satu persatu untuk memaksimalkan waktu pada hari ini. Next. Pertama adalah mengenai pengertian perencanaan pembelajaran. Di sini perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi. Jadi apa yang akan kita lakukan nanti di kelas itu akan kita buat perencanaannya, baik dalam penggunaan media, pendekatan metode, dan penilaian, sehingga apa yang akan kita laksanakan nanti pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Nah, ini sangat penting di dalam perencanaan pembelajaran untuk memaksimalkan apa yang akan kita laksanakan di kelas. Kemudian pembelajaran adalah proses cara pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar, dan dapat juga diartikan sebagai proses cara pembuatan mengajar atau mengajarkan. Ini pembelajaran tentunya Bapak Ibu sudah laksanakan semua di dalam kelas. Dan ini sebelum kita melakukan pembelajaran, tentu kita melaksanakan perencanaan terlebih dahulu. Nah, ini jadi dapat diartikan bahwa perencanaan pembelajaran adalah apa yang kita kerjakan guru dan siswa di dalam kelas dan di luar kelas, atau dapat pula diartikan sebagai suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kegiatan perencanaan pembelajaran ini sangat berpengaruh dengan apa yang akan kita capai. Jika perencanaan bagus, otomatis pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas tentunya akan bagus pula. Next. Ini karakteristik perencanaan pembelajaran, poin kedua, merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya suatu perencanaan pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran memiliki karakteristik yang tentu sangat berpengaruh di dalam bagaimana cara proses berpikir dalam mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan dan diajarkan di dalam kelas.
Disusun untuk mengubah perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ini di kondisi di sekolah kita tentunya sangat berpengaruh karena karakteristik anak-anak di pulau dengan anak-anak di darat tentunya berbeda. Jadi perencanaan yang dibuat awal sebelumnya itu harus menyesuaikan karakteristik yang dimiliki siswa kita. Karena kalau aturan yang di darat yang lengkap fasilitas kita sampaikan di sekolah kita yang sangat minim, yang sangat sederhana ini tentunya jauh dari ketidakmampuan anak-anak untuk mencerna. Nah, ini berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Apa yang sudah direncanakan sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di dalam kelas, maka tujuan yang akan dicapai nantinya akan maksimal. Nah, ini tentunya jauh-jauh sebelumnya tentu kita akan membuat perencanaan yang sesuai dengan karakteristik. Next. Ini fungsi perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kita melihat berapa banyak fungsi yang didapatkan dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan dari awal. Fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi kontrol. Next. Ini tentunya dari beberapa fungsi tadi tentunya Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan di dalam kelas. Cuma memang terkadang dalam proses pembahasan kadang kita tidak memahami apa yang sebenarnya sudah kita lakukan. Tetapi tentunya dari perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat, disusun sedemikian rupa tentunya fungsi-fungsi tadi yang sudah disampaikan akan tercapai dengan maksimal. Ini manfaat dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan yang matang dan akurat akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Tentunya Bapak Ibu yang sudah merencanakan dari awal dengan perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan tentunya akan memaksimalkan apa yang akan kita capai karena sudah ada persiapan dari awal. Kemudian sebagai alat untuk memecahkan masalah perencanaan yang baik akan memprediksi kesulitan apa yang dihadapi peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Nah, ini sehubungan dengan karakteristik yang sudah dijelaskan dari awal bahwa peserta didik kita harus memahami karakteristik apa yang ada di dalam kelas untuk menyampaikan materi yang akan kita bahas pada hari itu. Karena anak-anak tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda yang tidak semua sama. 10 anak di dalam kelas tentunya memiliki 10 karakter yang berbeda-beda. Nah, ini dengan adanya manfaat pembelajaran perencanaan pembelajaran ini akan memecahkan masalah kesulitan-kesulitan yang akan kita dapatkan di dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran dapat menentukan berbagai sumber belajar secara tepat dan cocok dengan tujuan pembelajaran. Tentunya kemarin Ibu sudah mengobservasi Bapak Ibu hampir 90% ya. 95% sudah terselesaikan. Nah, di sini berbagai macam ada yang menunjukkan sumber belajar secara tepat dan cocok, ada yang menampilkan media walaupun kita dalam lingkup yang sangat sederhana dan berbagai teknik metode yang disampaikan Bapak Ibu. Namun semua itu satu tujuan untuk memaksimalkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Next. Perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya berlangsung secara terarah dan terorganisir. Pembelajaran berlangsung bertahap untuk menuju perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Jadi manfaat perencanaan pembelajaran sangat besar hubungannya dengan berlangsungnya pembelajaran di dalam kelas dengan memaksimalkan pencapaian yang hasil yang akan kita capai. Next. Mengapa perencanaan pembelajaran dibutuhkan? Nah, ini mungkin dan kita banyak bertanya, tetapi secara tidak langsung apa yang sudah kita persiapkan dengan perangkat pembelajaran itu semuanya sebenarnya sudah tercover di dalamnya.
Nah, ini memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Ini yang saya maksud bahwa perangkat pembelajaran sebenarnya kita selama ini kaku dengan apa yang menjadi aturan. Padahal ini bisa didesain sendiri. Yang penting tidak keluar dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Kita serahkan bagaimana model yang ingin dicapai yang mudah tersampaikan ke siswa. Karena terkadang kita memiliki perangkat pembelajaran itu ya sekedar sambil lalu tidak tersampaikan semua yang pernah kita tulis. Padahal apa yang akan kita lakukan di dalam kelas itu tertuang di dalam perangkat pembelajaran itu sendiri. Kemudian merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Kemudian kita sebagai guru perlu memahami apa kira-kira pendekatan apa kira-kira yang cocok untuk siswa saya. Tidak apa-apa, pendekatannya sangat sederhana. Yang penting tersampaikan pembelajaran itu. Kita tidak dituntut bahwa harus mewah, harus yang paling bagus, harus yang bagaimana. Tetapi tetap kita mengkondisikan karakteristik anak-anak peserta didik dan kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi. Kemudian seperti kita tentunya tidak bisa memaksimalkan penggunaan IT ya, IT atau yang berbau dengan jaringan. Jadi kita mengkondisikan saja kapan kita mempergunakan itu, kapan kita tidak boleh tiap hari kita menggunakan itu karena kita tahu kondisi di sini, kondisi tempat tugas kita jauh dari tidak sempurna dengan masalah jaringan. Kita berburu jaringan, terkadang kita sudah menyiapkan A, I, U, E, O, tapi pada kenyataan tidak bisa tersampaikan secara maksimal. Kemudian pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada capaian tujuan pembelajaran. Tujuan dari perencanaan itu perlu memang dilakukan perencanaan pembelajaran karena selalu akan mencapai tujuan daripada pembelajaran secara maksimal. Artinya apa yang disampaikan di dalam kelas ke peserta didik akan tersampaikan dengan mudah melalui dari perencanaan yang sudah kita lakukan. Sasaran akhir dari perencanaan pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Kenapa siswa mudah belajar? Karena sudah kita mengatur, sudah kita mengkondisikan apa yang kemampuan kita seperti keberadaan kita di pulau ini. Sehingga apa yang dituangkan di dalam perencanaan tentunya akan tersampaikan, terlaksana dengan baik. Karena sebelumnya kita sudah rencanakan sampai seberapa jauh kemampuan sekolah kita untuk melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Next. Kriteria perencanaan pembelajaran. Ini ada yang pertama, signifikansi, artinya kebermaknaan. Ini makna dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Sebenarnya apa yang akan kita seperti ini sehubungan dengan gambarnya. Kita bisa melihat gambar yang ada di atas, ada observasi, kemudian di bawah ada pembelajaran di dalam kelas. Ini makna yang kita bisa signifikan apa yang ibu lakukan dan apa yang bapak ibu guru laksanakan di dalam kelas. Kemudian relevan, artinya sesuai baik internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga, kepastian, artinya penentuan alternatif mana yang sesuai dan dapat diimplementasikan. Nah, itu tadi kita mencari solusi. Di dalam perencanaan pembelajaran itu kita mencari kira-kira apa yang akan saya sampaikan ke anak-anak, kriteria apa yang harus saya sampaikan ke anak-anak sehingga pembelajaran saya ini bisa tercapai, bisa tersampaikan. Bisa Bapak Ibu sendiri yang memikirkan, sekalipun memang jauh hari harus dipersiapkan melalui perencanaan yang dilakukan, sehingga aku alokasi waktu juga tercukupi di dalam kelas karena terkadang kita mengambang juga keluar, dan apalagi kita yang teman-teman jam 9 baru tiba di sini, tentunya jam belajarnya jam 8 tadi tentunya sudah terkuras waktu. Nah, kita kondisikan dengan materi yang akan tersampaikan pokoknya pada hari itu. Karena kondisi kita tidak cukup waktu. Nah, itu yang sebenarnya kita. Kemudian adaptabilitas, artinya bersifat lentur dan tidak kaku, dapat digunakan oleh setiap orang yang akan menggunakan. Itu yang saya sampaikan tadi. Lakukan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan yang jelas tersampaikan tujuan pembelajaran di dalam kelas. Bagaimanapun silakan Ibu berinovasi di dalam kelas sepanjang tidak keluar dari
aturan. Silakan bagaimana anak-anak kita, apakah kita mau panggil anak-anak satu persatu, memberi pencerahan, terserah, yang penting tersampaikan waktu, alokasi waktu, karena yang selalu kita permasalahkan alokasi waktu. Tidak pernah kita cukup waktu kita untuk mengajar. Mana jam pulangnya lagi, mana jam datangnya, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi inti tersampaikan pada hari itu. Walaupun mungkin itu yang di luar-luar tidak ada yang tidak tercover, tetapi itu hanya pelengkap. Next, langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Di sini ada Bapak Ibu bisa lihat, ada domain kognitif, sikap dan apresiasi, keterampilan dan penampilan. Ini langkah-langkah penyusunan. Kemudian pengalaman belajar, kemudian kegiatan pembelajaran, orang-orang yang terlibat, alat dan bahan, fasilitas fisik, perencanaan, evaluasi dan pengawasan. Ini tentunya kalau pengalaman belajar, tentunya Bapak Ibu kegiatan pembelajaran orang yang terlibat di dalamnya. Tentunya lingkungan masyarakat itu perlu dilibatkan di dalam setiap proses pembelajaran, baik di luar maupun di dalam. Orang yang terlibat, alat dan bahan. Nah ini alat dan bahan kita kan biasanya kita menggunakan fasilitas yang ada, Chromebook. Kemudian ada praktik seumpama IPA, bisa menggunakan apa yang bisa diperlihatkan dengan anak, karena kita tidak memiliki laboratorium di sini sehingga harus workshop unjuk kerja diperlihatkan secara langsung. Ini loh nak, namanya mikroskop, walaupun itu bukan fisiknya tetapi gambarnya bisa kita perlihatkan, bisa. Kemudian perencanaan, evaluasi dan pengembangan. Next. Ya, ini dari serangkaian tadi, mulai dari tujuan apa yang dimaksud dengan perencanaan sampai akhir dari langkah-langkah penyusunan pembelajaran di dalam kelas. Tentunya Bapak Ibu mungkin ada riak-riak, ada yang di dalam hati yang ingin disampaikan, ditanyakan, kita diskusi, kita sharing hari ini. Ibu buka sesi untuk bertanya, silahkan Bapak Ibu yang mau mempertanyakan hal-hal yang dianggap memang tadi membingungkan apabila di dalam kelas, boleh di luar dari yang kita sampaikan ini, tetapi Ibu lakukan di dalam kelas. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya tidak menyampaikan sebuah pertanyaan, cuma menyampaikan sebuah pernyataan bahwa Ibu Kepala Sekolah kita baru memberikan informasi yang penting untuk kita semua, untuk kita pelajari lagi lebih lanjut tentang cara-cara penyusunan pembelajaran ke depannya nanti. Karena saya lihat masih ada teman-teman, khususnya saya sendiri, tidak saya pungkiri itu masih dalam pembuatan perangkat ajar saya masih belum mumpuni, belum kuasai, jadi saya masih banyak belajar secara tutorial di YouTube dan lain sebagainya. Jadi itu saja pernyataan. Jadi terima kasih atas informasi Ibu Kepsek yang disampaikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rustam yang sudah mewakili teman-teman. Terima kasih pernyataannya. Memang ini bukan permasalahan yang kita saja yang rasakan, tetapi dari awal saya sudah 18 tahun jadi guru. Saya sendiri merasakan itu, bahwa terkadang kita cuma taunya mengcopy paste apa yang sudah ada, yang kita lanjutkan, tinggal kita menyanyi. Dan bukan kita saja yang lakukan itu, hampir semua guru melakukan hal yang sama. Tetapi selalu kita menggali bahwa apa yang sebenarnya kita ajarkan, sebenarnya ini kecerobohan kita semua, bahwa kita itu masuk di kelas, yang penting ada prinsip yang selalu kita pegang, yang penting materinya tersampaikan, yang penting sampai materinya sih. Apalagi kalau buka buku panduan, apalagi kalau buka buku sampai di sini, gimana lagi anak sampai di sini.
tanpa kita menghiraukan, tanpa kita melihat apa sebenarnya yang ada di dalam rangka pembelajaran yang sudah kita buat. Apa yang akan sampaikan? Karena kalau kita mengacu di sini akan mudah sekali. Kenapa? Di sini sudah tertuang semua. Ikuti alurnya, ada tujuan pembelajaran, ada ini semua sampai di bawah, alokasi waktu dan bla bla bla. Di situ semua sebenarnya tertuang. Kita nggak usah kembang keluar dari perangkat pembelajaran yang kita bawa di kelas. Nah ini semua terkadang kita baru sadar kalau sudah ada penyampaian lagi begini seperti kita baru terbangun dari tidur. Oh iya ya, saya tidak seperti itu. Tetapi kalau sepanjang ada niat kita ke sana untuk memperbaiki, kenapa tidak? Nah ini bisa kita lakukan kalaupun tertulis. Kalau tertulis berbeda tetapi tujuannya sama, tinggal kita meminimalisir, tinggal kita merangkum, menyesuaikan kondisi waktu. Nah itulah tujuannya ada absorpsi. Pertama itu ada pendahuluan, yaitu kita bagi alurnya. Bagi alurnya tidak usah lama, tetapi ingat selalu mengingatkan anak-anak di dalam pendahuluan itu salam menanyakan kabar, itu kita cover 10 menit saja sampai 15 menit. Masuk di inti. Nah inti tadi semua tertuang ada di sini. Apa yang akan saya sampaikan hari ini, materinya apa? Tidak usah keluar dari sini yang kita bawa. Cuma terkadang kita mengikuti buku panduan, buku cetak. Karena buku cetak itu yang dijadikan, padahal tidak sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang sudah kita buat. Keluar dari situ. Nah itu yang sebenarnya berat, sehingga tadi tersampaikan di sini tidak mudah dicerna oleh anak-anak. Tidak mudah, anak-anak tetap mengalami kesulitan karena kita mengambang tidak detail. Anak-anak itu maunya detail rinci, biar 1 tambah 1 dikupas tuntas. Anak-anak lebih baik daripada kita membuat kalimat-kalimat panjang 1 ditambah 1 terus begini terus begini. Mungkin anak-anak akan blank. Karena kenapa kita mau singkatkan? Ada di sini, ada di perangkat pembelajaran perencanaan pembelajaran yang sudah kita buat. Nah ini mudah-mudahan bukan kita memaksakan, tetapi sedikit kalau kita mengajar jangan terlalu mengacu pada buku cetak. Karena buku cetak itu kan hanya pedoman untuk mengambil referensi untuk kita sampaikan ke anak-anak berdasarkan dari perencanaan yang sudah kita buat. Contoh, kita akan mengajarkan hari ini makhluk hidup. Makhluk hidup kan luas sekali itu makhluk hidup. Nah hari ini pokok bahasanya apa? Makhluk hidup tentang tubuh manusia, tubuh organ tubuh. Nah, organ tubuh yang akan kita bahas saja organ tubuh, karena kalau tadi sudah dipersempit organ tubuh, kita bahas memberikan contoh anak-anak, ini loh anak organ tubuh ini alat vital ini seperti itu. Langsung anak-anak masuk, dibanding kita berceramah menjelaskan sebanyak-banyaknya sampai habis waktu. Anak-anak itu mau kita jalan-jalan itu ini nahe kasih mau tahu mau paham gini. Anak-anak itu maunya begitu. Tapi coba menjelaskan mau bisa ada 1 jam makin anak-anak dan tidak ada masuk di dalam kepala. Itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan juga terlalu harus tiba-tiba ya, perlahan-lahan sedikit-sedikit. Nanti ada catatan-catatan kasih. Jadi kalau masuk di mengajar, bawa modul ajarnya. Di modul ajar itu disitulah ada perencanaan yang akan kita lakukan. Modul ajar itu biasa 1 lembar 2 lembar. Itu saja. Dan usah mengorek lagi buku yang ada, karena semua yang referensi itu sudah ada di modul ajar yang akan kita sampaikan hari ini. Dan sering sekali-sekali buat di LKPD yang akan di sini terbuka cintu buat di LKPD masuk ke kelas, kasih anak-anak untuk bekerja, kasih waktu 10 menit. Jadi anak-anak terbiasa untuk buat latihan. Begitu barangkali juga barusan. Terima kasih banyak karena dia silakan. Ini mengenai perencanaan pembelajaran, perangkat aja modul, oke lah sudah jadi semua. Dan saya pertanyakan bagaimana cara, bukan saya pertanyakan, saya lihat di sini teman-teman cara mengukur capaian siswa, capaian pembelajaran atau CP. Dulu-dulunya kita adakan itu namanya ulangan harian. Setiap selesai 1 tema atau satu tema
Jadi itu merupakan alat ukur untuk mendukung capaian pembelajaran kita. Tapi beberapa akhir-akhir ini saya tidak pernah dapat. Saya cuma mengikut saja, saya juga tidak lakukan itu saja. Jadi mungkin kasih kurikulum bisa membuat jadwal itu untuk mengukur capaian pembelajaran siswa. Untuk bukan cuma mengukur capaian pembelajaran siswa, bukan cuma latihan soal di kelas saja pada hari itu. Jadi itu diusahakan diadakan ulangan harian setiap selesai satu tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini tadi Bapak mempertanyakan mengenai bagaimana cara mengukur capaian pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka itu sekarang ada yang namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu dilakukan ketika bisa dilakukan setelah selesai satu capaian pembelajaran, dan asesmen sumatif itu bisa dilakukan di akhir yang dulu namanya penilaian akhir semester, sekarang sumatif akhir semester. Jadi kalau misalkan tadi Bapak meminta bahwa jadwal untuk mengukur capaian pembelajaran siswa, saya kira itu tidak perlu dijadwalkan oleh kurikulum karena itu bergantung pada guru itu sendiri. Jadi tergantung kita, kalau sudah selesai satu tujuan atau satu capaian pembelajaran bisa dilakukan. Dan saya biasa melakukan itu setelah selesai misalkan satu bab, misalkan bab aljabar, saya melakukan bukan lagi namanya ulangan harian, tapi asesmen formatif. Mungkin itu dari saya atau ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Sebenarnya tadi saya ambil begitu informasi supaya kita lebih lagi sharing. Iya, sharing. Siapa tahu yang seperti itu apa yang disampaikan tadi kasih dulu memang benar adanya seperti itu. Memang adanya kurikulum Merdeka ini memang hanya ada 2 penilaian, bahwa di setiap kita selesai satu istilahnya ya, satu capaian, satu prestasi, satu apakah itu memang kita harus melakukan penilaian melakukan setiap, jadi tergantung dari Bapak Ibu. Sebenarnya kalau setiap selesai materinya silakan lakukan ulangan penilaian keamanan untuk mengukur kemampuan sejauh mana pemahaman anak-anak di kelas dalam materi itu. Jadi nanti kalau kita pindah materi lagi ya lain-lain kita adakan setiap selesai. Jadi satu hal memang yang terlupakan selama ini saya belum pernah lihat ya. Saya belum pernah lihat di sini. Biasanya kalau kita dulu itu memang ada hasil yang diperlihatkan sama anak-anak. Hasil capaiannya kita perlihatkan anak-anak sehingga anak-anak ada motivasi untuk belajar. Karena kita sampaikan, nah ini memang perlu kita lakukan setiap selesai satu materi, kita adakan penilaian hasil ulangan ujian anak-anak dengan ulangan. Jadi nanti terakhir itu baru kita adakan penilaian. Kemarin itu kelas 7, kelas 8 bertahap kita penilaian akhir semester ya. Jadi di kurikulum Merdeka sekarang kita tidak tahu aturan apa, mungkin masih seperti itu sekarang karena awal nanti tahun ajaran baru kita berubah kurikulum. Nanti awal mungkin bulan Juli baru ada waktu. Jadi kita melaksanakan seperti yang lalu-lalu apa yang kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan penilaian ke anak, melihat sejauh mana ketercapaian hasil belajar anak dari materi yang kita sampaikan di dalam kelas dengan melalui ulangan. Ulangannya dibuat sebagus mungkin, bukan asal-asalan, dipersiapkan dari rumah. Jangan langsung kasih dari itu. Kalau bisa di sini kan anaknya di sini tidak fokus dengan pembelajaran. Jadi kita anak-anaknya itu kita janji minggu depan kita pakai ala dulu. Kita janji anak-anak untuk ulangan. Karena sedangkan dijanji belum tentu ya. Apalagi kalau memang tidak dipersiapkan.
Jadi suruh datang anak-anak dan nanti diperlihatkan nilainya berapa hasilnya. Dan dulu juga kalau di sekolah saya setelah hasilnya diparaf oleh orang tua. Jadi kami dulu itu punya stempel hasil belajarnya anak-anak, stempel yang bawa anak-anak pulang. Kemudian orang tua paraf. Itu salah satu orang tua. Orang tua di sini tidak, tapi kenapa tidak kita bisa lakukan itu? Nanti kita buatkan stempel para orang tua mengetahui berapa nilai yang diperoleh anak pada setiap pembelajarannya, sehingga memotivasi anak untuk belajar. Ya, siapa tahu masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya hal-hal yang sehubungan dengan apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini yang ingin saya bertanyakan, Kuang, ini kan salah satu cara untuk dalam merancang pembelajaran itu adalah yang pertama kita merancang yang namanya program semester di awal sebelum kita masuk sekolah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika misalkan di pertengahan jalan kita mengajar, misalkan apa yang sudah kita programkan di program semester maupun program tahunan itu melenceng, bahkan jauh melencengnya. Apakah di pertengahan jalan itu kita harus merubah program yang sudah kita rancang di program semester, atau kita berjalan begitu saja menunggu sampai semester itu berakhir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang bagus, karena selama ini memang kita tidak pernah mempermasalahkannya. Hampir tidak ada yang pernah bilang, Bu, lain di prosemku, lain juga kulakukan. Itu kan hal yang tidak pernah. Kenapa? Jarang ada orang yang menyampaikan, mungkin yang memperhatikan itu hal memang yang mengikuti alurnya dengan baik. Kenapa? Karena kita buat sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Itu tadi yang saya sampaikan, lakukan, rencanakan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Jangan melenceng dari sini. Jadi seperti pertanyaannya Bu Mirta, apakah kita merombak? Tidak. Lanjutkan saja dan menjadi catatan di bawahnya. Itu RPP tak coret-coret ke di bawahnya. Jangan kasih cantik-cantik baru simpan. Bawa di kelas, coret ke di bawahnya. Catatan, jadwal ini melenceng, akan diperbaiki selanjutnya. Pengalaman begitu kemarin waktu Iya. Ibu pengajuan di Palu Kuang, kan saya masuk 2 bulan tidak masuk, jadi pas lihat program semester astagfirullah melenceng sekali. Iya, betul. Tidak masuk. Ya itu betul sekali, karena awalnya sudah kita rencanakan. Nah, kalau sudah kita lihat perencanaan kita yang sudah kita buat, nah kita harus mencari alternatif lain, tetapi tidak merubah prosem. Jangan rubah prosemnya. Prosem itu dibuat berdasarkan kesepakatan, berdasarkan aturan awal sebelum perangkat pembelajaran dibuat. Jadi bukan seenaknya mau dirubah-rubah, enggak, tetapi kita mengkondisikan apa yang bisa kita lakukan sehingga tercover. Ya, silakan Bu Kurni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin hanya ingin sedikit menambahkan dari jawabannya Ibu dari Bu Mirta menurut pengalaman saya. Ya, jadi awalnya mulai kita merancang pembelajaran itu berdasarkan kalender pendidikan, yang kemudian disusun lagi berdasarkan minggu efektif. Dari minggu efektif kita lihat berapa minggu pekan efektif yang kita gunakan untuk pembelajaran, kita rancang sesuai dengan materi pembelajaran yang kita lakukan pada saat semester itu, kemudian kita lihat waktunya. Nah, kalau saya pribadi, saya menyediakan yang namanya jam cadangan. Nah, di situ di jam cadangan ketika terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan yang saya lakukan dengan yang saya tulis di yang saya lakukan, itu saya bisa geser berdasarkan jam cadangannya. Seperti
Terima kasih Bu Kurni. Betul apa yang disampaikan Bu Kurni bahwa setiap kita membuat proses itu ada jam cadangan. Biasanya 2 minggu, 1 minggu itu nanti kita ya jangan pas selalu kita membuat acara biasa 3 kali pertemuan atau apa-apa yang kita bisa dikondisikan di cadangan itu. Jadi kita kemarin kan kita tidak pernah tahu bahwa ini akan, tapi kita cari seperti tadi saya lupa bahwa di proses itu ada jam cadangan. Nah nanti kita lakukan di situ. Nah mungkin ada lagi teman-teman yang bisa. Bisa itu dilihat dari minggu efektif itu saya rasa kita tidak bisa lakukan dengan tepat, jadi itu kita bisa waktunya dengan mengadakan les sore. Tapi kalau les itu harus diprogramkan sekolah. Tidak bisa. Enggak, artinya ini satu saja. Karena kita di semua tinggal yang mungkin kota, jadi jarang tepat waktu. Ya, pernah juga saya pikirkan itu kenapa tidak pernah diadakan les. Artinya begini, kita kan ada tinggal yang bermalam ya, yang bermalam kita rame-rame ya. Kalau ada yang bermalam kita suruh anak-anak yang kelas 9 saja dulu, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ditambah-tambah dengan anak yang lain. Jadi kalau bisa anak-anak tidak usah pulang ke rumahnya, karena untuk hadirkan kembali anak-anak itu susah. Jadi apalagi yang mau contoh Senin Selasa Rabu Bung Miftah bisa mengisi 2 hari saja Senin Selasa, nggak bisa isi lesnya itu, nanti dijadwalkan lagi guru yang lain, jadi buat rosternya, buat anunya. Kita buka les pembelajaran anak-anak. Bisa juga anak-anak kalau memang dia biasa sarapan makan siang boleh bawa bekal. Tidak usah lama lah, kalau memang pembelajaran berakhir di jam 12 kita suruh anak-anak mulai jam 1 kita mulai bisa sampai jam 3. Sudah banyak beberapa mata pelajaran bisa tercover di dalamnya, atau sampai 2 jam saja, 1 jam setengah saja, tidak usah lama. Nah ini sebenarnya bisa tambahan, nanti kita atur-atur kalau guru mulai, tapi nanti kita mulai kapan? Sudah Ramadan, sudah lebaran sampai bulan apa ya ujian deh? Tapi menurut Iya. pengalaman tahun-tahun yang lalu, kelas 9-nya, setelah asar pasti anak-anak berombongan datang dari sebelah. Kalau sudah asar, biasa kita pulang sampai setengah 6. Masukan yang bagus. Tapi pelaksanaannya seperti lebaran. Sudah lebaran sudah lebaran. Kelas 9 kak. Iya, kelas 9 saya dulu. Kalau ujiannya karena mana kayak kelas 9 biasanya dulu kasih les. Tidak ada uang kecuali bulan Bukan bulan Desember. Bagaimana kalau dihitungkan di semester depan? Iya, nanti di sini. Kalau ini terlambat. Iya. Dan yang perlu ini demikianlah untuk penyampaian materi perencanaan pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing, yang sudah kita diskusi, sudah menyampaikan apa yang kita alami di sekolah kita ini. Terima kasih atas kehadirannya semua, meluangkan waktunya untuk hari ini bergabung di sekolah kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.